Pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan perbincangan tentang vaksinasi COVID-19 aman bersama Profesor Dr. Hindra Irawan Satari selaku Ketua Komnas KIPI. Profesor, kita kembali berbincang mengenai mungkin banyak masyarakat juga harus kembali merefleksikan diri bahwa vaksin atau suntik vaksin ini juga harus dengan keadaan tubuh yang sehat begitu. Nah, apakah tahapan screening kesehatan juga yang dilakukan sebelum kita menerima vaksin ini wajib kita jawab dengan jujur, kemudian kita bisa melihat banyak juga masyarakat mungkin apalagi yang mengalami dan memiliki komorbid begitu, ini takut untuk melaksanakan vaksin. Nah, sebaiknya keadaan kondisi tubuh seperti apa, Prof, supaya kemudian masyarakat ini bisa menerima vaksin dengan baik dan tidak mengalami efek samping yang buruk? Baik, terima kasih pertanyaannya Priscil. Saya kira ini banyak ditanyakan oleh masyarakat. Jadi saya sampaikan bahwa vaksinasi itu tindakan pencegahan. Jadi diberikan pada orang sehat. Untuk memastikan sehat, ya kita harus memeriksakan diri sebetulnya ke dokter. Ya, atau kalau kita merasa pernah menderita atau sedang dalam pengobatan, kita berobat ke dokter yang memberikan obat atau yang kontrol kita biasanya atau kontrol kita terakhir untuk memastikan bahwa penyakit yang kita derita sedang dalam keadaan stabil dengan atau tanpa pengobatan. Bila sudah kita diyakinkan oleh dokter bahwa dalam keadaan sehat, komorbid kita terkendali, maka kita dapat dilakukan imunisasi. Saya tadi sampaikan bahwa imunisasi bukan menyebabkan diabetes, bukan menyebabkan hipertensi dan menyebabkan stroke atau menyebabkan serangan jantung. Namun harus dipastikan bahwa kita dalam keadaan stabil. Kan kita sebetulnya kaidah umum setiap orang harus dilakukan general check up setahun sekali. Ya. Nah, saya selalu menganjurkan kepada setiap pasien saya atau orang tua pasien agar melakukan general check up setahun sekali pada waktu ulang tahun. Ya, dikasih kado deh pasangan kita untuk melakukan check up untuk memastikan bahwa kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan stabil dan keadaan terkendali, atau kalau ditemukan adanya kelainan, komorbid, segera obati. Bukan tidak boleh divaksinasi, ditunda setelah komorbid kita terkendali. Namun di lain pihak, ya tentu namanya juga screening. Bahasa Inggrisnya screening itu, bahasa Indonesia penapisan. Penapisan itu nyaring. Kalau nyaring itu ada juga yang lolos. Nah, jadi di lain pihak, meskipun kita lakukan screening, masih bisa kemungkinan terjadi ada yang lolos. Ya, namun sebagian besar dapat diseleksi melalui wawancara, melalui pemeriksaan kesehatan, dan dengan memberikan keterangan yang benar, kita bisa tahu kalau misalnya terjadi kejadian tanpa vaksinasi ini memang terkait dengan komorbid dan tidak terkait dengan imunisasi, dan segera dapat dilakukan tindakan. Ya, jadi jangan menunda apabila terjadi gejala yang dirasakan, segera berobat, segera mencari pertolongan, sehingga pada waktunya diberikan tindakan tepat, kejadian fatal tidak akan terjadi. Demikian. Baik, memang masyarakat ini juga harus paham bagaimana kondisi tubuh juga sebelum kemudian mendapatkan vaksinasi. Nah, ini yang penting, Profesor. Ketika masyarakat sendiri merasakan efek samping ketika setelah begitu ya mendapatkan vaksin, kemana kemudian masyarakat bisa melaporkan efek samping tersebut, kemudian seperti apa regulasi pemerintah sendiri sudah menyediakan selain Komnas KIPI juga fasilitas kesehatan yang menyediakan juga untuk tadi ya masyarakat yang boleh melaporkan kejadian pasca vaksinasinya. Nah, ini seperti apa regulasinya, bagaimana masyarakat bisa mengakses fasilitas kesehatan tersebut, Profesor? Ya, jadi kalau para masyarakat yang sudah melakukan imunisasi harusnya di meja 4 atau meja terakhir sebelum meninggalkan pos vaksinasi akan diberi kartu.
di belakang kartu itu ada nomor telepon. Nomor telepon itu sebetulnya hotline 7 hari 24 jam untuk menerima keluhan yang dirasakan masyarakat setelah diimunisasi, setelah divaksinasi. Kemudian saya harapkan petugas tenaga kesehatan pun cepat tanggap, ya, mencatat, kemudian melaporkan, kalau perlu dijemput atau dikunjungi untuk dirujuk, diberi pengobatan sehingga cepat tata laksana. Dalam hal kita menghubungi nomor telepon tersebut tidak diangkat, tidak berhasil, responsnya lama, ya, kurang tanggap, segera berobat ke dokter, segera berobat ke Fasiankes terdekat, ke puskesmas terdekat, ke rumah sakit untuk segera diberikan pertolongan. Kepada tenaga kesehatan yang menerima pasien, lakukan pertolongan pertama. Wawancara dengan saksama, dicatat dengan tertib, ya, semuanya cermat dilakukan. Ya, kalau bisa dilakukan pertolongan pertama, lakukan dahulu. Kalau memang perlu dirujuk, stabilkan dahulu. Kemudian rujuk. Kalau perlu diantar. Mengenai biaya, sudah ada peraturan presidennya. Hitam di atas putihnya ada, nomornya saya nggak apa. Baik. Bahwa semua peserta BPJS bila mengalami kejadian tanpa imunisasi ditanggung oleh BPJS. Ditanggung oleh BPJS ya Prof ya? Bila yang bersangkutan anggota BPJS membayar iuran BPJS tentunya, ya. Dalam hal bukan peserta BPJS ditanggung oleh APBN. Jadi pemerintah menjamin kesehatan, keselamatan warganya. Peraturannya sudah ada, tinggal pelaksanaannya. Mudah-mudahan tidak mendapat hambatan di lapangan. Baik Profesor, ini memang pemerintah sudah memastikan bahwa vaksin aman dan juga masyarakat bisa mengakses seluruh fasilitas kesehatan ketika mendapatkan efek samping, dan ini pasti ada penanganan dari pemerintah secara gratis. Baik Profesor, terima kasih atas informasinya untuk kami. Tetap jaga kesehatan Profesor, selamat kembali melanjutkan aktivitas. Terima kasih. Baik. Ya pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.